Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren-pesantren itu sejak di pondok, sejak awal itu sastra yang dipelajari. Nahwu, shorof, segala macam itu disebut ilmu alat saja. Di pesantren-pesantren itu ilmu yang muncul sebagai pendukung Al-Qur'anul Karim dipelajari di pesantren menjadi unggulan. Ada yang mengatakan ilmu alat, ada yang mengatakan secara rinci ilmu nahwu, shorof, ilmu balaghah, badi', ma'ani, segala macam. Sebetulnya itu semuanya ilmu alat untuk mengapresiasi Al-Qur'anul Karim. Maka saya itu ketawa kalau ada orang sombong menyuruh orang-orang supaya kembali ke Al-Qur'anul Karim. Kita harus kembali kepada Quran, tidak usah mendengarkan kiai, terus ke Quran langsung. Itu panutan kita. Ternyata yang dimaksud Al-Qur'anul Karim oleh dia ini dan sebangsanya itu Quran terjemahan Kementerian Agama. Udah bisa. Jangan terlalu sombong. Kamu sendiri tidak ngerti Quran, kok ngajak orang awam untuk melihat Quran. Mbok yang tawaduk seperti ulama-ulama kita itu ya. Imam Syafi'i, santri-santrinya bikin buku pinter. Beliau-beliau yang melihat Quran, yang melihat sunnah hadis, lalu bikin untuk orang-orang awam yang tidak sempat atau tidak bisa membaca Quran dan hadis supaya bisa segera sholat, dibikinkanlah sulam safina, sulam taget dan seterusnya. Ini lebih saya hargai daripada yang petentang-petentang suruh kembali ke Quran tapi tidak mau ngaji. Kalau benar konsekuen mengatakan kembali ke Quran, ya ngaji. Tidak bisa tidak bisa. Itu ada ilmunya. Al-Quran itu ada ilmunya banyak sekali. Banyak sekali. Ada ilmu bahasa Arab, lughah. Lughah ini ada gramatikanya, nahwu, shorof. Ada balaghah. Balaghah ini ada badi, ada bayan. Banyak sekali. Ada ilmu tafsir. Itu banyak sekali yang diperlukan untuk mengetahui bukan hanya isinya Al-Quran, tapi keindahan Al-Quran. Kalau melihat Quran depa, itu cuma mungkin ngerti satu persatu maknanya kalimat. Pengertian secara utuh nonsen. Apalagi melihat keindahannya, belas. Makanya kalau kita lihat agamawan sekarang kok sangar-sangar, karena tidak ngerti Quran. Wajah sangar dan tidak sangar itu ada korelasinya dengan pemahaman dan apresiasi tentang keindahan Al-Quran. Anda kalau tidak tahu keindahan Al-Quran, muka kamu mesti sangar. Pandainya soal agama sekalipun kayak apa. Jadi kiai-kiai pesantren sejak awal mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren itu untuk mengapresiasi Al-Quran, untuk memahami Al-Quran dan memetik keindahan Al-Quran. Karena itu di pesantren tidak ada pengajaran tapi juga pendidikan. Diajar olah dengan taklim akal pikirannya, tapi oleh tarbiyah dan pendidikan dengan irasa. Santri tidak hanya terpelajar, dia keluar harus menjadi orang yang terdidik, pintar tapi berakhlak. Karena apa? Sumbernya dari Al-Quran. Sampai numpuk saya itu kadang-kadang sejengkel karena sombongnya itu. Kembali Quran, kembali Quran. Dan yang dijadikan rujukan itu Quran Kementerian Agama. Saya seringkali menyontohkan bahasa Arab saja, bahasa Arab, lughah saja. Belum kita bicara soal balaghah, badi',
bayan, ma'ani. Dari logo saja. Orang Arab mengatakan koma zaidun. Sampai hitungi. Orang Arab mengatakan koma zaidun. Orang Arab mengatakan zaidun qaimun. Orang Arab mengatakan zaidun qama. Orang Arab mengatakan zaidun yaqumu. Orang Arab mengatakan inna zaidan yaqumu. Orang Arab mengatakan inna zaidan qaimun. Orang Arab mengatakan kana zaidun qaiman. Sudah berapa ini? Ini bisa Hamzah teruskan banyak sekali. Dan orang Indonesia hanya memaknainya dengan zaidun berdiri. Berapa nuansa makna yang hilang di sana? Ini baru dari lafaz. Itu enggak orang sembrono ngerti Quran itu. Harus ngaji yang lama. Harus ngaji yang lama. Apa itu katanya alala tanalul itu? Itu ada terusnya yang lama itu apa contohnya? Watuli zaman. Oh jadi Ustadz kemarin sore sudah ngajak orang kembali ke Quran. Ya asli nggak ngerti Quran. Banyak yang harus kita pelajari. Itu ada sastrawan dari Mesir itu. Itu tidak berani dia bilang kembali ke Quran, tidak berani. Dia ngerti betul seberapa tingginya kesusahan Al-Quran itu. Oleh ahli bahasa Arab, oleh orang Arab sendiri yang ahli tentang syair maupun nafal, syair atau prosa, itu sampai sekarang tidak ada. Tantangan Al-Quran sampai sekarang ini terbuka terus. Zaman milenial, zaman medsos, zaman elektronik dan segala macam, zaman ilmu pengetahuan modern, ini masih terbuka. In kuntum fi raibin mimma nazzal ala abdina fa'tu bi suratin min. Masih terbuka sekarang. Tidak ada. Terutama karena bagaimana membedakan antara nuansanya ini. Kalau orang yang nggak tahu, orang awam baca Quran ini kok pengulangan terus menerus saja. Ini Nabi Musa lagi, ini Nabi Musa lagi, ini ya Nabi. Mesti bingung dia nggak ngerti sastra nggak apa. Mesti bingung. Ini maksudnya apa terus saja. Tapi kalau yang ngerti sastra dia tahu kenapa di sini diulang di sini pada waktu makomnya begini, kenapa ini di sini begini. Dan ini yang kemudian oleh kiai-kiai pesantren diajarkan sejak alatnya. Tujuan pertamanya adalah untuk mengapresiasi, memahami isi Al-Quran dan mengapresiasi keindahan Al-Quranul Karim. Itu awalnya. Maka kiai-kiai di sini sastrawan semua, betul. Sastrawan semua. Mereka menguasai balaghah. Ilmu sastra mereka kuasai. Mungkin yang mereka tidak begitu kuasai adalah bahasa Indonesia. Kiai Zawawi Imron, dia ngerti bahasa Indonesia. Dia bisa bersyair dengan bahasa Indonesia. Tapi ayah saya pakai bahasa Jawa, mbah saya pakai bahasa Arab. Kiai Hamid Pasuruan itu dijuluki sejak ditermas, mau tidak ditermas sudah dijuluki adib. Adib itu sastrawan, karena beliau menguasai ilmu balaghah, badi', bayan, ma'ani. Itu Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Cuma kemudian yang yang lebih mendominasi wacana masyarakat itu ada kewalian beliau. Jadi kesusastraannya hilang. Sama Kiai As'ad ini sebetulnya sastrawan, tapi karena kewaliannya sastranya hilang. Orang tidak menyangka kalau beliau sastrawan, karena ketutupan dengan kewaliannya. Kiai Hamid juga begitu, betulnya sastrawan, punya buku dewan, kumpulan puisi, tapi ketutupan kewaliannya. Itu kebalikan saya lah.
Saya baru separuh ngomong sampai udah ketawa itu. Ini kalau orang Jawa mengatakan Anda itu limpat. Limpat seprapat tamat sudah. Iya. Jadi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dia menguasai 12 disiplin ilmu. Tapi beliau terkenal sebagai Sultanul Auliya. Jadi sebetulnya gitu. Jadi kiai-kiai beliau ini sastrawannya ketutupan. Tapi pasti, apakah dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Jawa, Kiai Ali Maksum membuat syair yang luar biasa indah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, konon beliau bisa seperti penyair Arab, bisa bersair secara irtijalan, improvisasi. Di sini saya belum pernah tahu orang yang penyair Indonesia yang bisa improvisasi. Ada yang agak mendekati itu, Sosial Lea, ada enggak? Ada, Sosial Lea ada. Mana orangnya? Dia itu pagi tadi sampai bilang saya bikinkan syair untuk nanti malam. Dia apa temanya? Sastra pesantren. Dia nggak bisa bikin. Tapi yang irtijalan itu hampir tidak ada. Jadi ngomong biasa gini lalu bersair. Kalau orang Arab biasa itu. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali biasa. Sayyidatina Aisyah biasa. Ngendikan terus bersair biasa. Tapi di sini saya belum pernah lihat. Agak mengkek-mengkek Sosial itu. Sosial itu sehari sebelumnya bisa. Jadi apa namanya, di pesantren itu memang diajarkan sastra. Ada yang hanya untuk memahami dan mengapresiasi keindahan Al-Quran, ada yang kemudian karena kiainya kreatif digunakan sendiri untuk menciptakan. Maka Anda akan lihat banyak dari dulu kiai-kiai mempunyai syair-syair. Bahkan ini sayang yang sebetulnya dulu siap untuk mencarikan puisi-puisinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu cucunya Kiai Isom, tapi Kiai Isom dipundhut Allah sangat muda. Jadi belum ketemu sudah kapundhut. Sekarang nggak ada lagi yang senang dengan maktabah dan mau mencari. Itu ada. Jadi dulu Kiai Hasyim dengan siapa, dengan Kiai siapa, kalau tidak cocok soal apa, itu ditulis dalam puisi, dalam syair. Sehingga orang yang nggak ngerti sastra, hanya ngerti nahwu sorab bloko-bloko itu, tidak akan paham. Santri-santri nggak paham kalau kiainya sedang bertengkar, berbeda pendapat, tidak tahu. Itu pertama menyembunyikan perbedaan mereka supaya santri tidak menganggap permusuhan. Karena kadang-kadang kiai itu berbeda pendapat, santrinya menganggap bermusuhan. Saking hati-hatinya mereka lalu menggunakan syair. Pendapatku begini-begini, kalau pendapatmu begitu terserah kamu, tapi tunjukkan dalilmu. Itu pakai syair. Kalau sekarang kan enggak. Ini berkelahi, anak buahnya disuruh ikut-ikut berkelahi. Sekali lagi, santren memandang sastra ada seperti sastra yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim yang mengalahkan semua sastra yang ada. Bukan hanya muatannya, tetapi keindahannya. Jadi tahu keindahannya Al-Quran, tahu ilmu sastra, bahkan ilmu arut itu tahu. Santri-santri ngerti ilmu arut, itu sudah ilmu musik itu. Kita sekarang yang kurang adalah zauq. Orang yang tidak punya zauq jangan diajak bicara soal sastra, tidak mudeng. Jangan diajak bicara soal rahmatan lil alamin, tidak mudeng. Dia tidak punya rasa kok. Rahmatan itu rasa kok. Rahmatan itu rasa. Kalau orang nggak punya rasa, nggak punya perasaan, hanya perhatiannya kepada manusia saja, tapi tidak perhatian terhadap perasaan manusia. Karena di sini
Sekarang kan banyak orang itu suka memperhatikan orang, tapi jarang yang memperhatikan perasaan orang. Karena disamakan dengan dirinya, dia tidak punya perasaan. Sebetulnya itu makanannya wong pesantren, sastra. Dan itu yang membedakan orang pesantren dengan yang tidak pesantren. Orang pesantren itu punya humor, punya kesantunan, punya keramahan, punya kelembutan, pokoknya ada asal daripada sastra Al-Quranul Karim pada mereka. Karena mereka tidak hanya ngelalar tadarusan tentang bacaan-bacaan Al-Qurannya, tapi mempelajari ilmu-ilmu alat untuk mengetahui keindahan Al-Quran. Jadi kalau dia santri yang sungguh-sungguh, dia akan keluar menjadi bukan hanya kiai yang mau ngerti fikih, tidak. Dia ngerti secara menyeluruh seperti menyeluruhnya Al-Quran di dalam menebarkan kehidupan di dalam masyarakat. Jangan sastra menjadi elit juga tidak, dimarjinakan juga tidak. Ya dia jadi sesuatu yang berada di hidup dalam masyarakat yang mempengaruhi masyarakat. Mempengaruhi masyarakat. Kadang-kadang bahasa khitobah pidato tidak masuk di hati, tapi bahasa sastra bisa masuk dalam hati.